Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Elisa Situmorang dari kelas reguler B 432. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai desain produk dan jasa atau pengembangan produk dari mata kuliah Manajemen Operasi. Pengembangan produk baru. Pengembangan produk adalah strategi dan proses yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengembangkan produk, memperbaiki produk lama, atau memperbanyak kegunaan produk ke segmen pasar yang ada dengan asumsi bahwa konsumen menginginkan unsur-unsur baru mengenai produk. Produk baru adalah sebagai produk baru bagi perusahaan, modifikasi dari produk yang sudah ada, duplikat dari produk pesaing, produk yang diakuisisi, dan produk asli inovatif. Produk baru diperkirakan bisa memberi sebuah proporsi yang tinggi bagi perusahaan dan kadang-kadang memberikan kontribusi utama terhadap laba bisnis keseluruhan. Setiap perusahaan harus melaksanakan pengembangan produk untuk membentuk masa depan perusahaan, di mana pelanggan selalu menginginkan produk baru dengan perubahan-perubahan seperti ciri khusus produk, meningkatkan mutu produk, menambah tipe produk, dan mengubah ukuran produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan jika tidak ingin perusahaannya dikelola mengalami kemunduran. Dalam perencanaan produk, produk harus dipandang sebagai pemecahan masalah bagi konsumen, di mana jika seorang konsumen membeli sebuah produk, mereka dapat memperoleh manfaat dari penggunaan produk tersebut. Dan yang terpenting di sini adalah bagaimana konsumen percaya bahwa suatu produk dapat memenuhi kebutuhannya, bukan bagaimana penjual memandang produk tersebut. Berikut adalah faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan dalam perencanaan produk baru, yaitu yang pertama adalah pengetahuan tentang kebutuhan dan keinginan konsumen lengkap. Yang kedua, sumber daya yang mendukung terhadap pembangunan produk baru. Yang ketiga, perkiraan penyimpangan produk baru dalam memenuhi pusat sasaran. Yang keempat, perkiraan biaya yang dibutuhkan dalam pengembangan dan produksi produk baru. Yang kelima, antisipasi terhadap reaksi para pesaing. Yang keenam, kapan waktu yang paling tepat untuk meluncurkan suatu produk baru. Yang ketujuh, jasa terkait sebagai pendukung produk baru. Kepuasan konsumen mengindikasikan seberapa baik pengalaman menggunakan produk dibandingkan dengan nilai yang diharapkan pembeli. Yang pertama adalah nilai konsumen. Tujuan dari analisis ini adalah yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan produk baru, peningkatan produk yang ada, peningkatan dalam proses produksi, dan yang terakhir adalah peningkatan layanan pendukung. Yang kedua adalah kapabilitas yang cocok untuk peluang nilai. Setiap peluang nilai harus dipertimbangkan pada saat organisasi mempunyai kapabilitas untuk membawa nilai customer yang superior. Organisasi secara normal akan mempunyai kapabilitas yang dibutuhkan perluasan lini produk dan tambahan peningkatan pengembangan produk untuk sebuah kategori. Berikut adalah beberapa strategi pengembangan produk baru. Yang pertama adalah strategi defensif, yaitu menyesuaikan produk yang ada sehingga produk itu bisa bersaing dengan lebih baik melawan produk kompetitif yang baru diluncurkan. Yang kedua adalah strategi imitatif, yaitu mampu dengan cepat meniru produk baru. Yang ketiga adalah strategi yang kedua tapi lebih baik, yaitu mampu memperbaiki produk baru bersaing. Yang keempat adalah strategi responsif, yaitu bereaksi terhadap permintaan konsumen untuk produk baru atau produk yang sudah diperbaiki. Yang kedua adalah strategi proaktif,
yang termasuk dalam strategi proaktif. Yang pertama, strategi lead bank, yaitu berupaya mengembangkan produk-produk teknis yang unggul. Yang kedua adalah strategi pemasaran. Strategi pemasaran didasarkan pada menemukan kebutuhan konsumen dan kemudian mengembangkan produk untuk memenuhinya. Dan yang terakhir adalah strategi akuisisi, yaitu di mana perusahaan membeli produk baru untuk dipasarkan. Yang selanjutnya adalah tahapan pengembangan produk baru. Pengembangan produk baru mencakup semua kegiatan perencanaan dari produsen dan penyalur untuk menyesuaikan produknya dengan permintaan pasar dan menentukan konsumen produk lininya. Seperti yang bisa kita lihat di bagian tersebut adalah tahapan-tahapan dalam pengembangan produk baru. Yang pertama adalah analisis kebutuhan pelanggan. Kebutuhan konsumen merupakan titik pendahuluan untuk pengembangan produk, baik untuk pasar domestik ataupun global. Produk-produk baru merangsang perusahaan untuk mencapai sasaran unit bisnis dan korporat. Quality Function Deployment merupakan pendekatan sistematik yang menentukan tuntutan atau permintaan konsumen, kemudian menerjemahkan tuntutan tersebut secara akurat ke dalam teknis, manufacturing, dan perencanaan produksi yang tepat. QFD adalah metode yang digunakan dalam mendukung dan melakukan filosofi TQM atau Total Quality Management. Berikut adalah beberapa manfaat dari Quality Function Deployment. Yang pertama adalah fokus pada pelanggan. QFD memerlukan pengumpulan masukan dan umpan balik dari pelanggan. Informasi kemudian diterjemahkan ke dalam sekumpulan persyaratan pelanggan yang spesifik. Yang kedua adalah efisiensi waktu. QFD dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam pengembangan produk karena memfokuskan pada persyaratan pelanggan yang spesifik. Ketiga adalah orientasi kerjasama tim. QFD merupakan pendekatan orientasi kerjasama tim. Semua keputusan dalam proses didasarkan atas konsensus dan dicapai melalui diskusi mendalam dan brainstorming. Yang terakhir adalah orientasi pada dokumentasi. Salah satu produk yang dihasilkan dari proses QFD adalah dokumen komprehensif mengenai semua data yang berhubungan dengan segala proses yang ada dan kelemahan dari Quality Function Deployment. Yang pertama adalah memerlukan keahlian spesifik beragam, yaitu input pada QFD memerlukan analisis pasar. Yang kedua adalah kesulitan dalam pengisian matriks. Yang selanjutnya, hanya merupakan alat. Tidak ada kegiatan kerangka pemecahan masalah. QFD merupakan metode yang beroperasi berdasarkan input, mengolahnya, dan mengeluarkan output tertentu. Keberhasilan alat ini ditentukan oleh kejelian melihat konteks permasalahan yang ada, dikategorikan menjadi upstream, yaitu penemuan sumber input yang tepat, dan downstream, yaitu tidak lanjut yang dilakukan pada output. Yang terakhir adalah bersifat proyek tanpa kelanjutan. Berikut merupakan bagian dari House of Quality. Metric House of Quality adalah bentuk yang paling dikenal dari presentasi QFD. Matriks ini pada dasarnya terdiri dari dua bagian utama. Bagian horizontal pada matriks ini berisi tentang informasi yang berhubungan dengan konsumen, dan ini disebut dengan customer table. Bagian vertikal pada matriks berisi tentang informasi teknis sebagai respon dari input konsumen dan disebut dengan technical table.
customer information tentang konsumen untuk memberikan informasi dan pembentukan metode QFT. Sedangkan teknik information adalah responden yang dibutuhkan dari konsumen yang bermanfaat bagi distributor. Tahapan pembuatan dari House of Quality atau HOQ. Yang pertama adalah WATS, merupakan bagian kiri dari HOQ yang berisi daftar keinginan atau kebutuhan pelanggan, atau disebut juga Customer Requirement. Yang kedua adalah Y. Y merupakan bagian kanan dari HOQ yang disebut juga Planning Matrix yang berisi prioritas keinginan pelanggan, tingkat kepuasan pelanggan terhadap perusahaan maupun pesaing. Yang ketiga adalah House, merupakan lantai 2 dari HOQ yang mengidentifikasikan karakteristik produk yang dapat diukur untuk memenuhi keinginan dari pelanggan, technical response atau technical requirements. Yang keempat adalah Relationship Matrix atau matriks hubungan, merupakan bagian tengah dari HOQ yang mengaitkan bentuk hubungan technical response dengan voice of customer atau customer requirements. Yang kelima adalah Correlation Matrix atau metrik korelasi, merupakan atap dari HOQ yang mengidentifikasi pelaksanaan desain dari house. Dan yang terakhir adalah How Much, merupakan dasar dari rumah yang berisi spesifikasi teknis yang akan memuaskan pelanggan, seperti prioritas dari technical response, technical benchmarking, dan tingkat kesulitan teknis serta target value. Kesimpulan dari materi yang saya presentasikan tentang desain produk dan jasa atau pengembangan produk adalah setiap perusahaan harus melaksanakan pengembangan produk untuk membentuk masa depan perusahaan, di mana pelanggan selalu menginginkan produk baru dengan perubahan-perubahan seperti ciri khusus produk, meningkatkan mutu produk, menambah tipe produk, dan mengubah ukuran produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan jika tidak ingin perusahaan yang dikelolanya mengalami kemunduran. QFD terdiri dari 3 tahap. Seluruh kegiatan yang dilakukan pada masing-masing tahapan dapat diterapkan seperti layaknya suatu proyek, dengan terlebih dahulu dilakukan tahap perencanaan dan persiapan. Ketiga tahapan tersebut adalah: yang pertama, tahap pengumpulan voice of customer; yang kedua, tahap penyusunan rumah kualitas; yang ketiga, tahap analisa dan implementasi. House of Quality atau HOQ merupakan rumah pertama dan merupakan bagian dari pengembangan QFD. Pada House of Quality terdapat WATS, yaitu merupakan Customer Requirement atau Voice of Customer. House merupakan Technical Requirement, metrik hubungan Competitive Assessment atau konsumen dan teknis. House of Quality atau HOQ atau rumah kualitas merupakan alat yang digunakan untuk menggunakan struktur QFD.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.